Pancasila itu tidak bisa menjadi senjata ampuh kecuali dia digerakkan. COVID itu menjelaskan kepada kita, bangsa Indonesia, bahwa Pancasila itu benar. Merdeka. Jumpa lagi di podcast Nusantara dan hari ini kita akan membahas soal pemuda. Bung Karno pernah berkata, beri aku 10 pemuda dan akan kuguncang dunia. Pemuda menjadi bagian yang sangat sakral dalam perjalanan sejarah ini dari masa ke masa. Dan pemuda jugalah yang nanti akan menentukan masa depan Indonesia di tahun 2045. Hari ini kita kehadiran satu tokoh yang sangat paham tentang pemuda dan beliau datang dari Lemhanas Republik Indonesia adalah Mas Putut Prabantoro. Selamat datang Mas Putut. Selamat datang juga. Mas Putut berarti tenaga ahli profesional dari Lemhanas RI. Ya. Oke, bidang ideologi. Boleh diceritakan nggak bidang ideologi itu maksudnya apa? Bidang ideologi itu adalah bidang studi di Lemhanas yang mempelajari tentang ideologi di dunia dan sekaligus termasuk di dalamnya Pancasila. Bicara pemuda, kita punya generasi milenial, generasi Z, ya kan, dan generasi Alpha. Nah, bagaimana sekarang Mas Putut melihat generasi ini sebelum kita membahas lebih dalam tentang perjalanan para pemuda? Sebenarnya 20 tahun ke depan, generasi inilah yang akan menentukan Indonesia. Jadi kalau menurut saya, kita, orang tua, negara, para guru, para dosen, itu harus fokus pada generasi ini. Karena merekalah yang akan memimpin negara Indonesia pada tahun 2045. Kenapa kita harus fokus? Karena ancaman di depan tahun 2045 itu tidak seperti dulu. Kita melihat komunikasi saja, kita berbagai macam komunikasi digital dihadapi oleh generasi ini. Mereka lebih pandai daripada kami-kami. Kemudian ada yang disebut AI, Artificial Intelligence. Robot lalu dimasukin nilai-nilai yang sesuai keinginan yang menginjek kan. Robot itu butuh ideologi enggak? Itu penting. Dan robot-robot ini adalah pesaing dari para pemuda nanti tahun 2045, yakni mereka yang sekarang kita sebut generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha. Seperti itu. Tapi kalau kita bicara pemuda hari ini kan adalah pemuda juga yang datang dari orang tua mereka, artinya dari generasi X mungkin atau baby boomer ya. Pasti kan ada nilai-nilai yang sama yang diwariskan oleh keturunan atau generasi sebelumnya. Apakah ini juga menjadi bagian esensial dan memang harus diteruskan juga Mas Putut? Pancasila itu 5 sila dan tidak berubah. Nilainya sama. Cuman implementasinya, cara pengajarannya harus berbeda sesuai dengan anak-anak ini. Kita tidak bisa memaksakan apa yang pernah kita jalani dulu, misalnya ada BP7, tentang pendidikan Pancasila. Penerapannya sama, caranya yang berbeda. Apakah kita perlu bersedekah, bergotong royong? Perlu. Tapi bagaimana caranya? Pasti berbeda dengan yang dulu. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara generasi hari ini, artinya pasti ada sejarah-sejarah penting ya yang kita tarik kembali, misalnya katakanlah dari 28 gitu. Apa karakteristik yang menurut Mas Putut masih ada dan diharapkan ada di generasi sekarang? Sumpah itu tidak akan berhenti. Dia akan berlaku sampai kapanpun. Karena ketika sumpah tidak mengatakan bahwa setelah kemerdekaan sumpah ini selesai. Jadi sumpah itu akan berjalan terus. Dan itu diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 45 tentang simbol-simbol negara, tentang lambang-lambang negara. Jadi kayak bendera, kemudian kayak lagu kebangsaan, kemudian lambang negara. Itu kan semua yang kita lihat pada waktu Sumpah Pemuda 1928. Banyak yang beranggapan, saya sendiri juga beranggapan begini Mas Putut.
para pemuda sebelum 1950 menjadi sangat tangguh karena mereka berjuang untuk sesuatu yang sangat besar pada saat itu. Dan kemudian setelah kita merdeka, waktu berjalan masuk ke angkatan-angkatan berikutnya sampai generasi sekarang ya. Lalu pandangan terhadap pemuda ini jadi berbeda. Selalu kita mencoba membandingkan dengan pemuda-pemuda sebelumnya yang katakanlah lebih tangguh, lebih berani, lebih disiplin gitu dibandingkan dengan generasi yang sekarang. Nah, apa yang dibutuhkan hari ini ketika kita membutuhkan karakter generasi penerus bangsa? Jadi ada istilah atau ada ungkapan, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Artinya setiap masa, setiap zaman itu pasti ada pahlawannya, ada orangnya yang mengisi itu semua. Ya. Dalam konteks sekarang, dunia itu sudah berbeda sekali dengan zaman sebelum kemerdekaan misalnya. Bambu runcing dulu oke, tapi kalau sekarang bambu runcing masih bisa dipakai. Ya. Spiritnya yang harus kita pegang, Ya, betul. bukan bambu runcingnya. Jadi kalau kita pegang senjata untuk berperang, senjatanya harus modern tapi spiritnya sama. Seperti itu. Oke. Ketangguhan apa? Ketangguhan yang dibutuhkan. Kalau kita lihat pemuda zaman sekarang atau remaja yang sekarang itu, mereka ingin kaya, tetapi hidup dengan mudah. Duduk di meja sebagai YouTuber, sebagai TikToker, kemudian menghasilkan uang, selesai. Kan itu tidak cukup itu. Harus ada spirit atau nilai yang perlu ditanamkan di mereka. Dalam konteks ini kalau Mas Artong lihat, sedikit-sedikit ada masalah, bunuh diri. Sedikit-sedikit ada apa-apa, bunuh diri. Jadi tidak ada daya tahan terhadap tekanan entah itu secara sosial, entah secara pribadi. Apakah ini seperti itu semua? Saya kira perlu kita survei. Kalau itu dibiarkan, itu bisa menjadi semacam tren. Nah, tren itu kalau sudah terjadi, kita sulit untuk menarik kembali. Jadi ketahanan itu harus dilihat dari seberapa kuat seorang anak itu menjalani hidupnya dengan berbagai tekanan yang diterima. Misalnya juga pengaruhnya di Ponorogo, ratusan anak pelajar hamil di luar nikah. Lalu apa yang terjadi? Apakah semua? Ada di Cilacap, ada di berbagai tempat saya lihat ada. Pertanyaannya bukanlah, ini kan tidak semua. Lalu ya teliti aja dong. Tetapi kan kalau hamil di luar nikah itu kan bukan tren. Itu semacam sesuatu yang menjadi dorongan bagi kita itu untuk melihat ini akan mendapatkan ancaman apa di kemudian hari. Lah kalau semua itu terjadi seperti itu, lalu di tahun 2045 gimana? Itu satu, nggak ada daya tahan. Lalu kedua, pengaruh seksual di dalam gadget yang mempengaruhi gaya hidup. Lalu tiga, itu ada anak-anak jual rental, jual jasa, menyewakan pacar. Tapi itu tidak ada perhatian dari banyak pihak terkait tentang ini. Kan harusnya begitu ini ada langsung penelitian. Tapi kalau ini tidak dilakukan, bisa-bisa menjadi generasi 2045 itu, generasi ini akan menjadi generasi yang tidak mampu menghadapi berbagai ancaman. Dalam bidang ideologi kemudian apa yang direkomendasikan oleh Lemhanas terkait dengan isu-isu seperti ini? Khususnya misalnya katakanlah pembentukan karakter. Apa yang dibutuhkan hari ini? Saya beruntung mendapat penugasan dari Lemhanas itu di berbagai tempat, mewakili lembaga. Ternyata audiensnya para remaja. Okay. Itu ada Bappenas yang pegawai muda, kemudian ada di School of Banking, mahasiswa baru, lalu ada soal bela negara di Surabaya.
itu memperkaya saya. Hmm. Setiap kali saya presentasi dan menampilkan soal gaya hidup yang sekarang, lalu mereka tertawa, tapi tertawanya agak nggak enak. Entah itu mereka merasa tersinggung atau nyinyir kepada presenternya, presentatornya. Jadi, tetapi itu menjadikan saya merasa terdorong untuk memberi masukan kepada mereka, apakah itu bisa diterima atau tidak. Ini loh kondisinya, kalau Anda nggak siap pada saat ini, tahun 2045 itu negara itu bisa hancur. Lalu nilai-nilai apa yang harus dilakukan? Tentu bagi saya, Pancasila itu tidak bisa menjadi senjata ampuh, kecuali dia digerakkan. Pancasila silanya berapa? 5. Oh itu ada di tembok. Tapi kalau dia tidak diturunkan dan kemudian dijalankan untuk mendidik, untuk membangun karakter bangsa, selesai. Nilainya apa? Macam-macam. COVID itu menjelaskan kepada kita, bangsa Indonesia, bahwa Pancasila itu benar. Kenapa? Kita lihat dampak COVID itu terjadi di negara yang kuat misalnya. Di Amerika dan segala macam. Kenapa di Indonesia itu merupakan negara ketiga yang bisa recovery-nya cepat? 2 atau 3 lah. Karena di situ memang pemerintah melakukan sesuatu untuk mengupayakan bahwa ekonomi tidak hancur. Tetapi ada satu hal nilai yang tidak bisa dilupakan, bahwa gotong royong. Ya. Kita mengadakan pembatasan, masyarakat pembatasan sosial terbatas di kampungnya, orang nggak boleh masuk, tetapi di dalamnya itu urunan untuk makan, untuk menjaga dan segala macamnya. Di luar negeri tidak ada. Dan itu saya menjadi bangga untuk menjelaskan ini loh, nggak salah Pancasila, gotong royong itu. Di bayangan Mas Putut sebagai orang yang berkecimpung di bidang ideologi, melihat 2045, generasi milenial, generasi Z kemudian akan berperan memimpin. Seperti apa tipe kepemimpinan yang mungkin dibayangkan pada saat itu? Saya belum mau menjawab itu. Saya yang akan katakan bahwa kalau kita serius dengan 2045 sebagai tahun keemasan kemerdekaan, ya kan, tahun emas kemerdekaan, perbanyak survei untuk generasi ini. Jadi itu baru kita bisa menjelaskan 2045 itu generasinya seperti apa. Survei sebanyak-banyaknya. Survei sebanyak-banyak. Jadi begitu ada tren gitu langsung survei. Begitu tren survei. Dan itu bisa membantu arah kebijakan. Dan itu maksudnya ke Bappenas. Maksudnya itu ada perencanaan pembangunan, kemudian apa yang harus dilakukan. Dari hasil itu kemudian ini perencanaan pembangunannya seperti ini, perencanaan pembangunan manusianya seperti ini. Tetapi kalau surveinya itu aja tidak dilakukan, selesai. Jadi misalnya Kabupaten Ponorogo yang memiliki tren semacam itu, harusnya Bupati melakukan survei seluruh sekolah. Jadi ini semacam pendekatan ya, versi Mas Putut kan, yeah. Kalau mau bicara tentang bagaimana memetakan atau melihat tahun 2045. Tapi kalau kita kembali kepada masa ke masa, di situ kan ada kegiatan dan peran pemuda ya, yang selalu berkiprah dalam kancah politik lah, dalam kancah budaya sampai sekarang. Apakah tren itu tetap akan selalu menjadi karakter di Indonesia? Anak muda mengambil peran, gitu kira-kira. Karena ini kaitannya juga dengan karakter budaya Timur yang seringkali juga melihat apa sih masih muda, gitu. Kamu masih anak muda, belajar sama yang lebih tua, dan ini kan selalu menjadi isu budaya. Saya kira kita harus sama-sama melihat apa yang telah dihasilkan oleh Profesor Kuncoro Ningrat tentang mentalitas pembangunan. Di situ ada kelemahan-kelemahan yang dilihat, termasuk tidak disiplin, tidak bertanggung jawab. Lalu kemudian ada Mukhtar Lubis, budayawan. Ya. Dia mengatakan ada 6 kalau nggak salah. Percaya tahyul. Iya, hipokrit segala macam. Ya. Sampai sekarang itu tidak pernah dibantah.
Karena tidak ada penelitian. Indonesia sampai mana karakternya? Harusnya itu dibantah dengan hal yang sama survei. Kalau Kunchoro-Ningrat itu melakukan survei, penelitian, dan dia melakukan sesuatu. Dan menghasilkan tentang nilai-nilai yang seharusnya dihindarkan. Karena ini bukan karakter yang baik bagi bangsa Indonesia. Tetapi tidak ada. Sampai sekarang penelitian yang menyanggah bahwa sekarang Indonesia sudah berubah karakternya. Karakternya ini. Tapi bisa jadi ketika diadakan penelitian, karakternya lebih jelek. Ternyata ada 15 yang jelek. Kalau dulu cuma 5, sekarang 15. Kan berarti ada 10 tambahannya. Dan karakter itu kan tidak instan. Dia bertahap. Ya. Seperti itu. Karena bisa jadi penelitian itu juga malah mungkin bisa membalikan fakta ya, karena apa yang kita lihat, apa yang kita baca dari media sosial kemudian jauh lebih kuat dibandingkan berita-berita atau narasi-narasi positif yang sebenarnya juga sudah ada banyak gitu. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, apa yang terjadi dengan cerita-cerita Mas Putu tadi bisa jadi di era 70-an juga sudah terjadi, tapi tidak ada media sosialnya. Sekarang karena ada media sosialnya jadi viral. Itu menjadi viral. Padahal di satu sisi yang positif pun juga sebenarnya banyak terjadi. Ada satu hal yang saya lihat persoalan di sini antara generasi muda, generasi remaja dengan generasi yang sekarang. Itu tidak pernah match. Kalau remajanya pakai TikTok, yang di sini masih pakai WhatsApp. Jadi nggak ketemu. Lebih banyak kanal komunikasinya, tetapi tidak bertemu. Jadi komunikasinya tidak nyambung. Seperti itu. Jadi kalau kita ngomong apa harusnya kanalnya harus disesuaikan juga. Itu menjadi persoalan. Kalau gitu bagaimana caranya kita bisa membentuk ya karakter dari generasi sekarang ini dengan pendekatan-pendekatan yang katakanlah lebih kreatif. Katakanlah kalau dulu kita suka menggunakan pendekatan musik, budaya, olahraga sebagai medium untuk menyampaikannya. Apakah itu menurut Mas Putut hari ini masih relevan untuk digunakan? Oh, sangat relevan. Tapi cuman packagingnya yang lain. Ya. Olahraga packagingnya apa? Ya sorak-sorak. Gitu loh. Tapi apapun ya saya kira yang dipentingkan itu adalah teladan. Contoh dari yang lebih tua ke anak muda. Kita tidak mungkin mengatakan sesuatu yang ideal, nilai-nilai yang luhur, tetapi orang tua tidak melakukan itu. Betul. Siapa orang itu yang penting. Itu ada pemerintah, ada guru, ada orang tua, orang tua kandung. Nah, ini kan nggak bisa berdiri sendiri. Ada orang tua juga yang ada di dalam gadget. Itu juga harus kita perhitungkan. Itu nilainya apa yang mereka tawarkan. Kalau itu semua tidak integrated, tidak terintegrasi, ya nilai-nilainya lalu menjadi bias. Ngapain sih? Mendingan aku gini aja. Orang pingin sendiri seakan-akan punya teman dalam dunia maya. Tapi itu kan unreal. Jadi bagi saya nggak ada reasoning, tidak ada alasan bahwa Menteri Pendidikan bisa mengatakan hal yang berbeda dengan orang tua. Atau orang tua mengatakan hal yang berbeda dengan pemerintah. Itu kan harus satu kesatuan. Kalau satu kesatuan ini bisa terjadi, kita selamat sampai 2045. Ya. Seperti itu. Tapi bukankah itu sudah diupayakan sejak 10 tahun yang lalu katakanlah ya. Ketika kemudian isu ini mulai bergulir ya. Dan kemudian banyak lembaga, banyak pihak termasuk Lemhanas memikirkan. Apakah sebenarnya peran itu sudah mulai digulirkan? Kita bicara pendidikan misalnya. Anak itu sebenarnya bertumbuh bukan karena pelajaran. Bertumbuh karena lingkungan. Lalu bertumbuh dengan keluarga. Ini kan tergantung dari itu. Tapi belum udah begitu banyak beban mata pelajaran yang diberikan. Dan dia harus berkutat dengan itu semua selesai. Nah, bagaimana Mas Putut melihat peran pemuda dalam pesta demokrasi? Kalau namanya pesta, itu anak muda sudah harusnya tahu bergembira. Gitu kan? Menyebarkan kegembiraan itu ke banyak orang. Dan memberikan nilai-nilai ya damai lah, persatuan lah, membagikan nilai-nilai yang sama. Tetapi kalau pesta demokrasi kapanpun itu
lalu kita menjadi tertekan, merasa terintimidasi, nah itu bukan pesta. Saya kira itu. Dan remaja, karena dia akan memimpin negara ini dalam waktu 22 tahun lah. Ya. Atau sekitar 20 tahun. Saya kira harus mengucapkan diri bagaimana pesta demokrasi itu harus menjadi pesta yang benar-benar membawa kegembiraan, keceriaan, dan masa depan yang baru, Ya. yang memberikan harapan. Karena kalau kita lihat pesta demokrasi itu kan tidak hanya nyoblos dalam arti kertas. Betul. Dalam perkembangan teknologi, dia kan bisa dari sini. Artinya apa? Kalau melalui gadget kita milih presidennya, wakil presidennya, milih legislatifnya atau wakil-wakilnya. Kan ini sebenarnya sudah merupakan cara untuk membatasi pertemuan yang kemungkinan menjadikan pesta demokrasi itu tidak pesta lagi. Seberapa optimis Mas Putut melihat anak muda kita di 2045? Saya optimis. Seberapa besar optimisnya? Sama optimisnya bahwa tayangan ini akan dilihat oleh banyak remaja dalam konteks bahwa sekarang atau ditunda atau kapanpun mereka harus berubah. Tidak mungkin tidak akan ada perubahan. Apakah dia akan ada guidance-nya dalam perubahan itu soal lain. Tetapi pasti dari dalam diri sendiri akan berubah. Orang tidak akan statis seperti itu lalu mengacu semua lalu tidak tahan. Tetapi begitu ada bahaya mengancam pasti mereka akan melakukan defense seperti itu. Nah, saya berharap bahwa pesta demokrasi dan masa depan itu akan lebih banyak ke kebaikan, kepersatuan, kedamaian dibanding yang negatif. Sepakat. Kalau begitu. Berarti kalau Mas Putut optimis, saya juga optimis. Siap. Terima kasih sudah hadir di podcast Nusantara. Kawal terus fondasi ideologi bangsa ini, jangan sampai lelah. Keliling-keliling terus Mas Putut. Ya, ini saya dipanggil untuk ke mana Kalimantan Utara, ke pelosok. Ya. Mengembangkan ideologi. Ya, menanamkan nilai-nilai kebersamaan, persatuan seperti itu. Amin. Baik, demikian bincang-bincang kita dengan Mas Putut Prabantoro, dan hari ini kita belajar tentang bagaimana masa depan kita ada di tangan para pemuda dan tanggung jawab kita bersama dengan para pemuda menuju 2045 yang selalu kita dambakan. Sampai di episode berikut Anda bisa menyaksikan tayangan ulang ini di YouTube channel kami dengan nama Podcast Nusantara. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.